ada burung goreng yang sangat lezat, kata dia. Jadi saya akan memanah burung goreng itu sehingga bisa tepat kena di sasaran. Belum selesai dia bicara, ternyata si gurunya ini langsung berkata, jangan lepaskan panahmu, kata dia. Turunkan busurmu sekarang juga, kata gitu. Jadi tanpa bertanya banyak, muridnya ini pun langsung menghentikan tangannya dan dia pun menurunkan panahnya dan tidak jadi untuk memanah dan dia pun pergi. Lalu tiba di murid yang kedua. Pada saat giliran murid yang kedua ini badannya sangat kekar, sangat hebat. Otot-ototnya pun besar dan dia terlihat sangat profesional. Jadi pada saat dia sudah siap untuk merentangkan busur panah dan mau menembak anak panah itu, si gurunya kembali bertanya, muridku, apakah yang kau lihat? Katanya. Lalu si murid ini pun tanpa tanpa merasa ragu, dia menjawab dengan sangat lantang. Dia bilang begini, aku melihat sebuah burung tergantung guru, katanya. Lalu seperti itu gurunya, jangan lepaskan panahmu, katanya. Turunkan busurmu sekarang juga. Tapi bedanya dengan murid yang pertama tadi, murid yang kedua ini bertanya, kenapa guru? Katanya, apa sebabnya? Lalu si gurunya menjawab, anak panahmu tidak akan mengenai sasaran, kata gurunya begitu. Lalu murid itu pun menuruti gurunya, walaupun dengan kecewa, dia tidak jadi memanah. Tibalah di muridnya yang ketiga. Di muridnya yang ketiga ini, si murid sudah siap-siap, dia dengan sorot mata yang tajam, dan dia akan menarik busur panahnya untuk dilesatkan ke sasaran yang sudah diberikan, yang sudah disiapkan. Gurunya pun bertanya hal yang sama dengan murid 1 dan 2. Dia berkata, apa yang kau lihat di situ? Katanya. Lalu murid yang ketiga berkata, aku melihat anak panahku ini menancap tepat di leher burung kayu itu. Itulah jawaban yang diberikan oleh murid yang ketiga. Nah, pada saat diberikan jawaban seperti itu, gurunya langsung dengan cepat, gurunya menjawab, cepat lepaskan anak panahmu. Itulah yang dikatakan oleh gurunya kepada muridnya yang ketiga. Segera pada saat diperintahkan begitu, anak panah ini pun langsung dilepaskan dan melesat dengan sangat kencang menuju ke sasaran dan tepat menancap di leher burung kayu yang digantungkan tadi. Tepat seperti yang dikatakannya, dan itu membuat murid-murid lainnya tercengang. Nah, satu pelajaran yang baik bagi kita, pertanyaannya adalah mengapa guru itu melarang murid yang pertama dan yang kedua? Nah, di sini dikatakan, padahal murid yang ketiga diizinkan untuk langsung melesatkan anak panahnya. Nah, apakah di sini dia dibilang pilih kasih? Ternyata bukan. Ini adalah bukan seorang pilih kasih, karena guru ini adalah seorang guru yang baik. Dia mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah untuk anak-anak muridnya pada saat itu. Dia mengajarkan anak didiknya tentang bagaimana sebuah fokus yang baik yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah titik tujuan yang akan dituju. Dan akhirnya dia melarangnya karena juga bukan merasa murid-muridnya ini belum belajar dengan baik gitu, tapi dia ingin mengajarkan muridnya sesuatu kedisiplinan supaya murid-muridnya ini fokus. Nah, jadi jawaban dari semua yang tadi itu, yang sudah diceritakan itu, jawabannya adalah hanya satu. Kita memerlukan fokus pada diri kita untuk mencapai sebuah keinginan yang akan kita capai. Fokus adalah kemampuan untuk memusatkan semua energi yang kita miliki, dan energi itu akan dipusatkan kepada suatu sasaran tertentu dengan mempertahankannya hingga akhirnya sasaran tersebut tercapai. Dan kunci dari keberhasilan kita, fokus ini bukan terletak pada seberapa besar kekuatan yang kita miliki, seberapa besar kekuatan yang kita jemaat miliki. Tapi yaitu tadi adalah tetap, itu adalah menurut seberapa konsisten yang bisa kita buat dalam jemaat kita. Nah, jadi satu pelajaran yang baik untuk kita, saya juga merasa untuk jemaat kita, apalagi mungkin dengan adanya wabah ini, kita bukan melupakan sih ya, tapi rencana kita untuk pembelian rumah ibadah kita agak sedikit tergeser, karena dengan wabah ini kita tidak bisa untuk melakukan pencarian dana kita ataupun lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya mau kembali menyemangati kita jangan pernah lupa bahwa kita memiliki satu fokus dalam jemaat kita, yaitu untuk memiliki rumah ibadah. Nah, kita bisa dengan mempersiapkan diri kita masing-masing dan mempersiapkan juga jemaat kita untuk pelayanan yang bisa kita berikan, sehingga kita pun tetap berdoa pada saat nanti masa pandemi ini sudah longgar, sudah bisa bergereja, kita bisa kembali melayani dengan pelayanan-pelayanan yang sudah kita rencanakan. Dan satu cerita yang hampir sama, yaitu
kita tahu jika ada sebuah kertas, kertas ini kalau kita letakkan di bawah matahari, lalu diberikan kaca pembesar, loop ya. Kalau kaca pembesar itu kita titikkan pada satu fokus dan kena matahari, apa yang terjadi? Kertas ini pasti akan terbakar. Nah, jadi dia akan terbakar. Tapi coba kita buat dua kaca pembesar dan kita letakkan di bawah matahari, tapi kita menaruhnya bergantian, tidak dengan fokus. Nah, sampai kapanpun kertas yang kita letakkan tadi itu tidak akan terbakar karena dia tidak ada yang fokus, karena dia bergerak-gerak, jadi tidak membuat fokus yang baik untuk titik matahari. Nah, jadi saya kembali mengingatkan, menyemangati kita semua, kita harus fokus untuk tetap pada proses rencana kita dalam pembelian rumah ibadah, supaya segala sesuatu yang sudah kita persiapkan pada saat nanti tiba harinya kita boleh berkumpul kembali, kita boleh kembali bersemangat untuk bersama-sama melakukan pelayanan kita untuk mencapai fokus yang kita inginkan, yaitu kita memiliki sebuah rumah ibadah. Sekian pelayanan perorangan yang saya bawakan. Tuhan memberkati kita semua.